Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita sudah ada di minggu yang baru, semangat baru, sukacita yang dahsyat dalam hidup kita. Karena kita percaya kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita percaya ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita menjalani sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu berjalan ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini saya ajak setiap kita sebelum beraktivitas, ayo kita renungkan firman Tuhan. Karena kita manusia hidup bukan dari roti saja, Yesus katakan, tapi juga dari setiap apa yang Allah katakan melalui kebenaran firman Tuhan. Kerohanian kita harus semakin bertumbuh. Tatkala kita merenungkan firman Tuhan, maka hidup rohani kita, jiwaan kita sehat, saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Bantu bagikan kembali juga buat setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program ini, agar berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, tapi juga ada orang-orang yang juga terberkati melalui program ini. Puji Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat kami. Kami ucapkan berkat sepanjang minggu berjalan ini, campur tangan kuasa Tuhan nyata atas setiap kami. Berkat Tuhan menyertai langkah hidup kami. Dan sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang Allah akan sampaikan dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Yunus pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya mau kita belajar sama-sama, karena biar bagaimanapun, apapun yang terjadi, ya kan, situasi, keadaan apapun yang terjadi, semua atas penentuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, atas penentuan Tuhan. Iya kan? Nah, atas penentuan Tuhan ini tetap mendapatkan respon dari kita sebagai manusia. Nah, respon kita apa? Ya, respon kita apa? Sikap kita seperti apa terhadap penentuan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kita belajar dari Yunus, dalam Yunus pasal yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat 8. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Jadi Yunus lagi kesal hati gitu saudara. Dan atas penentuan Tuhan, Tuhan tumbuhkan pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaungi. Jadi tidak kena panas. Jadi Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Kita lihat ayat 7. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, lagi-lagi datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Ayat 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah lagi-lagi bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada 3 kata yang berulang-ulang dalam ayat 6, 7, dan ayat 8. Yaitu atas penentuan Tuhan. Ya, atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak. Atas penentuan Tuhan maka datanglah seekor ulat menggerek pohon jarak itu, akhirnya layu. Atas penentuan Tuhan juga maka pohon itu tumbang. Ya, angin timur panas terik, pohon itu tumbang sehingga akhirnya panas mengenai tubuh Yunus. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup kita ini kan semua atas penentuan Tuhan. Tuhan izinkan maka terjadi, kalau Tuhan tidak izinkan maka tidak akan terjadi. Namun respon kita apa? Berbeda dengan responnya Yunus. Ketika atas penentuan Tuhan maka ada pohon menutupi kepala Yunus sehingga dia tidak terkena panas, maka dia bersuka cita. Alkitab katakan Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi atas penentuan Tuhan, di satu sisi yang lain, sudah dikasih dalam Tuhan, pohon itu akhirnya dimakan ulat, pohon itu akhirnya mati, dan esokan harinya Yunus kena panas. Dia mengeluh di situ, dia bersungut-sungut di situ. Saudara, kita belajar dari Yunus bahwa kita nggak bisa bilang hanya pada saat keadaan enak kita bersuka cita. Ini dia ya.
Jangan hanya pada saat keadaan enak buat tubuhmu, buat fisikmu, buat keadaanmu, maka engkau bersuka cita. Sehingga ketika engkau diproses keadaan tidak nyaman buat hidupmu, maka engkau mulai mengeluh dan kepada Tuhan dan engkau bersungut-sungut, dan lebih baik kami mati aja lah. Nggak bisa seperti itu. Tuhan izinkan segala sesuatu, dan di atas segala sesuatu yang Tuhan ajarkan buat setiap kita adalah mengucap syukurlah. Berterima kasih buat setiap keadaan, mengucap syukur, berterima kasih buat setiap situasi yang terjadi, baik enak maupun tidak enak. Karena tidak selamanya sudah dikasih dalam Tuhan, tidak enak buat hidup kita itu tidak baik gitu loh. Sehingga akhirnya sama seperti Yunus ketika mengalami panas terik oleh karena pohon jarak itu sudah mati. Dia akhirnya bilang, udahlah, lebih baik saya mati aja lah. Udah buat apa saya hidup? Mengeluh sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan. Nah, hari ini saya mau ajak setiap kita, jangan sampai karena sesuatu yang tidak baik menimpa hidup kita, kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Ingat kisahnya Ayub, saudaraku. Ayub baik dalam keadaan diberkati, keadaan baik maupun ketika keadaan sedang mengalami kesusahan, penderitaan, dia tidak mengeluarkan kata-kata sia-sia. Dengan kata lain, hidupnya tidak mengeluh dan bersungut-sungut. Berbeda dengan istrinya. Ya, istrinya ajak dia untuk apa? Udah tinggal Yailamu dan matilah, sudah dikasih dalam Tuhan. Istrinya Ayub hanya mau menerima keadaan yang baik-baik saja. Setiap kita akan ada waktunya loh saudara, mengalami proses. Mungkin tidak separah Ayub, tetapi Tuhan lihat semampu kita, sekuatnya kita, Tuhan akan proses. Karena tidak selamanya ikut Tuhan itu sudah dikasih dalam Tuhan keadaan baik-baik saja. Tetapi kita bersyukur dalam kita mengikut Tuhan, sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik saja, itu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Jadi kita belajar dari Yunus hari ini. Respon kita perhatikan. Ya, sama-sama bilang sama saya harus perhatikan respon saya terhadap penentuan Allah. Dari setiap penentuan Allah yang Allah buat dalam hidup kita, saya percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Sekalipun ada kalanya, saya sebut ada kalanya karena ada waktunya, di mana hal tersebut tidak mengenakan secara daging, saudara. Tidak nyaman secara daging. Tapi bukan berarti karena keadaan tidak nyaman, bukan berarti karena keadaan tidak enak, lalu kita mengeluhkan, lalu kita bersungut-sungut. Sekalinya dapat keadaan yang enak, baru kita mengucap syukur. Berarti hidup kita masih ditentukan oleh keadaan. Dan itu bahaya saudaraku, bahaya. Sehingga ketika kita memang harus pikul salib, kita harus mengikuti Yesus, dihianati, dikecewakan, dirugikan. Gampang sekali kita ninggalin Yesus kalau kita hanya fokus pada keadaan-keadaan yang enak. Gitu loh. Makanya kita melatih diri kita yuk. Respon kita terhadap setiap penentuan Allah adalah mengucap syukur. Amin. Respon saudara dan saya, sikap saudara dan saya atas segala sesuatu penentuan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Latih diri kita untuk belajar bersyukur. Karena itu jangan fokus kepada masalahnya, jangan fokus kepada ketidakenakan. Fokuslah kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang, aku punya rencana yang dahsyat, aku punya rancangan yang luar biasa, itu yang akan terjadi. Sekalipun proses saat ini adalah padang gurun. Proses saat ini adalah panas terik. Proses saat ini adalah kesusahan. Tetapi lewati masa-masa itu, firman Tuhan yang tergenapi dalam hidupmu. Aku sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Perhatikan sikapmu terhadap penentuan-penentuan Allah. Perhatikan responmu terhadap setiap penentuan Allah yang terjadi dalam hidupmu. Semuanya harus dasari dengan mengucap syukur. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami berterima kasih karena kami tahu setiap kali firman-Mu mengajarkan kami. Kami dituntun, kami diarahkan untuk lebih dewasa menyikapi setiap situasi keadaan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, jika Tuhan dapati di antara mereka yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, mungkin merasa kecewa dengan keadaan yang terjadi, mungkin merasa tidak terima dengan situasi yang terjadi. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, sehingga firman-Mu hari ini memerdekakan setiap kami. Kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami percaya kebenaran itu memerdekakan kami.
Sehingga sikap hati kami, respon kami dalam menghadapi setiap penentuan Allah yang terjadi dalam hidup kami adalah bersyukur, adalah berterima kasih. Karena kami tahu ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan bagi kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Allah memulihkan setiap kami. Kami percaya firman-Mu termaterai dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.